Selama masa pandemi COVID-19, sampah bahan beracun berbahaya semakin meningkat jumlahnya, terutama di rumah tangga. Lalu apa dampaknya bagi kehidupan kita dan bagaimana pola penanganan sampah berbahaya ini? Berikut informasinya dalam investigasi limbah medis terlupa dari perang pandemi. Limbah maskernya itu dibungkus lah, dikemas dan kasih tahu aja udah dikemas rapi, beberapa lapis kalau takut ya, beberapa lapis plastik diikat rapi. Ada petugas kita yang lewat gitu atau apa, untuk GDN, Germor, kasih tahu aja ini limbah masker gitu. Nanti akan dibawa kemari dan nanti diangkat untuk dihancurkan. Saat seluruh energi pemangku negeri terkuras bergelut memutus rantai COVID-19, siapa terpikir hal kecil ini? Ya, masker medis sekali pakai yang dibuang sembarangan. Tiada yang tahu siapa pemakai masker-masker ini. Amankah mereka dari infeksi corona? Atau jangan-jangan masker-masker itu milik penderita COVID-19 yang abai membuang sampah medis? Tak terbayang ada bahaya mengancam. Oh ya, tidak boleh dibuang sembarangan. Ya, benar sekali bahwa alat-alat tersebut, baik sarung tangan yang saya pakai ini maupun masker maupun baju APD itu tidak boleh dibuang sembarangan karena di situ bisa nempel virus dan virusnya bisa menular ke orang lain. Karena itu cara pembuangannya harus amat hati-hati, tidak boleh di recycling, tidak boleh kemudian dibersihin dipakai lagi, misalnya kalau sudah sampah rumah sakit itu. Inilah fakta di lapangan. Potret keseharian Iksanuddin, petugas kebersihan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Masker sekali pakai tiap hari ia pungut dalam kondisi berserakan. Ya, memang masyarakat pada umumnya kalau kita bilang untuk tertib satu-satu saya rasa susah ya. Tapi paling nggak gini, untuk seperti perusahaan, terus ruko-ruko, rumah makan, paling nggak kalau itu limbah-limbah maskernya itu dibungkus lah, dikemas dan kasih tahu aja udah dikemas rapi, beberapa lapis kalau takut ya, beberapa lapis plastik diikat rapi. Ada petugas kita yang lewat gitu atau apa, untuk GDN, Germor, kasih tahu aja ini limbah masker gitu. Nanti sama dia akan diurus. Masker memang termasuk kategori sampah medis yang wajib ditangani khusus saat pandemi tak pasti angkat kaki. Jika masker dibuang sembarangan, sampai kapan rantai corona terputus? Sebab potensi penularan itu masih ada. Satu lembar masker bekas bisa menjadi media penyebaran kuman serta virus dari orang yang telah memakainya. Dan risiko itu dihadapi petugas kebersihan. Tapi mereka tak punya pilihan. Ya kalau takut ya takut lah Mas. Tapi ya gimana ya, pertama itu memang tugas kita ya. Memang itu tugas kita, itu bagian dari tugas kita. Kedua, ya kita kan bisa hati-hati. Paling enggak ya seperti tadi kan dilihat, kita nggak mau ngambil langsung atau apa kecuali pakai sarung tangan. Kita selalu bawa antiseptik, jadi setiap itu disemprot. Ya berusaha untuk safety juga sih. Nggak sembarangan asal begitu milih-milih gitu, nggak. Kita nggak tahu ya itu bekas orang itu positif atau enggak, kita nggak tahu. Tapi paling enggak kita jaga. Semestinya semua sadar dan tak boleh lalai. Masker jangan asal lempar. Ada cara khusus membuang masker pada tempatnya. biasanya pakai masker dan seterusnya itu sebetulnya harus setelah itu dimasukkan ke
kemasan khusus, dikasih tanda, dan itu nanti diserahkan ke pemerintah gitu. Jadi nggak boleh sembarangan main buang gitu. Sebenarnya memang batas waktunya itu 2 hari, Mas. 2 hari kalau limbah medis itu. Jadi 2 hari itu harusnya harus segera dijemput, dibawa ke TPS yang lebih tinggi, tingkatannya skala kota langsung dijemput sama pihak yang ininya langsung untuk dimusnahkan. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sendiri mencatat di masa pandemi COVID-19 terjadi peningkatan jumlah sampah masker dan limbah medis di ibu kota. Jakarta Selatan dan Jakarta Barat menjadi wilayah dengan kumpulan sampah medis terbanyak. Sejak COVID ini banyak limbah-limbah dari medis di rumah tangga. Contohnya misalkan kayak masker, sarung tangan. Dan itu yang kami tanganin. Jadi inilah yang mewarnai banyak TPS-TPS kita cukup agak sedikit kewalahan ya. Kita sudah punya pasukan-pasukan dan petugasnya di tiap TPS B3 yang sudah ada di skala kecamatan maupun skala tingkat kota. Yang pertama itu Jakarta Selatan. Ya hampir kalau dari data yang kita dapat dari mulai pandemi kemarin dari bulan Maret sampai dengan Agustus menjelang September ini kita sudah hampir sekitar 230 kg ya. Nah, kemudian setelah itu baru Jakarta Barat, memang Jakarta Barat hampir 191 kg. Nah, totalnya secara keseluruhan hampir 780 sekian gitu se-DKI. Limbah masker medis memang termasuk ke dalam alat pelindung diri atau APD yang mengandung bahan beracun berbahaya. Dan ironinya, ada saja pihak yang mencari peruntungan dengan mendaur ulang sampah medis, kemudian menjualnya lagi. Demi kantong pribadi, tanpa peduli, ada pihak lain menanti nasib tertular penyakit. Kadang-kadang bekas masker yang banyak tuh. Infus masker. apa? Infus, jarang infus mah. Ya kadang-kadang ada sedikit, kadang-kadang lagi banyak-banyak. Masker-masker yang kayak sekarang tuh APD jas hujan COVID ada nggak? Ya ada, kadang-kadang ada. Nggak ada? Ada. Oh, ada juga. Dan itu, ya. Hah? Ada. Banyak itu, Bu? Ya ada banyak, timbangin aja. Pengakuan Zuki dan Sari mengisyaratkan sampah medis masih acap dijumpai di tempat pembuangan sampah umum tempat mereka biasa mengais rezeki. Dapat dibayangkan betapa mereka maupun petugas kebersihan berisiko terpapar maupun menyebarkan wabah di kala pandemi masih merajalela seperti saat ini. Tapi ironisnya, ada saja orang-orang yang seakan abai terhadap risiko kesehatan itu. Entah mereka tak sadar atau lantaran tergiur rupiah. Kami pun menjumpai salah seorang dari mereka yang mengumpulkan aneka sampah medis di wilayah sekitar ibu kota. Gila, APD gitu ada harganya. Gila kan kemarin langsung ke Pangka tuh katanya. APD
APD. Ya itu baju-baju itu tuh. Oh iya. Tapi nggak ada dulu, nggak ada barang pada dijual. Hari itu Mas nggak laku. Nah, Yang laku cuma infusan, jegen. yang paling mahal apa tuh dari infusan jeligennya? Ya infusan lah. Infusan bisa berapa? Harganya tinggi, kerja dulu bisa ya mencapai segitu 6.000 7.000. 6.000. Malah kalau digiling ya beda lah. Kita mau jual bukan giling. Jadi udah jadi. Langsung aja kita mau bersihin infusan. Oh, nggak dibersihin dulu apa langsung? Kalau yang emang punya mesin giling ya itu harga bisa 10.000. Semua udah jadi biji beras dan digiling. Udah digiling. Aktivitas Marni memantik tanya, bagaimana bisa sampah-sampah medis serupa ini sampai tak tertangani dengan benar? Bukankah ada prosedur ketat, lebih-lebih di kala pandemi seperti sekarang ini? Bagaimana pembuangannya? Kan kalau aku ada pasiennya ternyata COVID, itu kan penularannya airborne, jadi sebagian nempel di sini, sebagian nempel di sarung tangan, sebagian nempel di baju, jadi dan itu bisa menularkan ke orang lain. Karena itu memang harus dibuang dengan baik. Kalau di rumah sakit ini diserahkan pada pihak ketiga untuk menghancurkannya. Masih tercecernya aneka sampah medis ke sejumlah lapak pengepul, diduga masih adanya celah para pelaku nakal bermain mata. Pun pengawasan dan penegakan hukum di masyarakat juga dinilai lemah. Menurut tiap hari. Berarti APD itu dibuang aja ya, Mbak? Jadi APD-nya nggak banyak yang diambil Mas. Paling infusan gitu udah infusan doang. Oh, jadi itu yang harus jual biru itu bukannya sampah ini ya, itu APD. Itu APD yang kayak bukan yang biru itu yang biru. Iya, emang banyak itu. Jadi apa kata saya karena mah orang-orang udah pada tahu semua harga-harga apa. Yang dari sana tuh udah keputusan sama mereka dijual sendiri teh. Jadi udah mesti disortir dulu. Yang mesti dipilihin yang berharga dulu. Ini tidak boleh ya suatu bentuk pelanggaran. Nah, terutama pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini juga diperjualbelikan nih limbah dari rumah sakit ini. Ya ini memang mempunyai nilai ekonomi ya. Jadi biasanya rumah sakit kerjasama dengan pelapak-pelapak atau dia melakukan tender dengan satu perusahaan. Tapi perusahaan itu kerjasama dengan pelapak dibawa ke tempat-tempat pemilahan lah namanya. Nah berarti di sini tidak ada pengawasan, tidak ada law enforcement, penegakan hukum yang ketat gitu. Nah ini berbahaya. Maraknya sampah medis tercecer hingga ke lapak-lapak sepertinya bukan cerita baru. Tapi itulah cermin masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat kita dalam memperlakukan sampah medis. Di tengah penyebaran wabah yang masih tinggi, para pemangku kepentingan dituntut bekerja ekstra keras. Selain itu, kesadaran masyarakat akan hal ini juga harus lebih digugah lagi. Limbah medis memang harus dimusnahkan, tidak boleh untuk didaur ulang, tidak ada izinnya daur ulang. Intinya kami adalah mengambil limbah itu sudah dikemas di dalam kemasan khusus. Itulah yang kami ambil dari penghasil atau fasilitas pelayanan kesehatan. Itu kalau pengawasan kan kita kan setiap ngangkut itu kan ada pelaporan, namanya manifest. Nah, jadi manifest itu kita ada 7 lembar, setiap lembar itu ditinggal. Ada di rumah sakit, ada di kami, ada di Kementerian Lingkungan Hidup, dan ada di pengolah. Jadi harus sinkron. Kategori untuk rumah tangga memang kewajiban kami untuk melakukan penjemputan. Tapi kalau rumah sakit mereka karena sudah ditentukan BULD dari Dinas Kesehatan, mereka punya anggaran tersendiri yang mempunyai manifestnya masing-masing. Mereka juga bermitra kepada tadi pihak ketiga yang sudah berlisensi dari Kementerian KLHK. Jadi kalau kami Dinas Lingkungan hanya pengawasannya aja. Ada beberapa yang sudah kita panggil rumah sakit, terutama yang di wilayah-wilayah utara waktu itu pernah kita lakukan penegakan hukum. Aturan sudah dibuat, penanganan sampah medis secara benar juga sudah dipraktikkan di lapangan.
Tinggal kini bagaimana pengawasan dan penegakan hukum ditegakkan secara berkesinambungan dan konsisten agar tak ada ruang lagi bagi praktik nakal mendaur ulang sampah medis.